Franz tengah memperhatikan game baru yang akan segera ia luncurkan beberapa hari lagi. Franz menghubungi Arif dan memintanya untuk datang ke ruangannya. Tak butuh waktu lama, Arif pun mengetuk ruangan Franz. "Tuan," sapa Arif membuka sedikit pintu ruangan Franz. "Masuklah, titah Franz." Arif berjalan cepat ke arah Franz. Ia begitu berdebar sebab game yang terpilih akan dikeluarkan oleh perusahaan Franz adalah game milik Arif. Padahal bukan pertama kalinya baginya, tapi tetap saja gugup. "Bisakah kamu atur layar kecerahannya? Mataku sangat lelah melihatnya. Jika begini game kita tidak akan bisa bertahan karena sebentar saja mata akan sakit melihatnya." "Baik tuan, saya akan meminta bantuan pada Raisa yang matanya masih sehat," jawab Arif. Franz tersentak lalu melihat ke Arif. "Maaf, aku tidak bermaksud menghina penglihatanmu." Arif tersenyum lebar. "Kenapa tuan harus minta maaf? Justru saya berterima kasih tuan mau menerima saya yang matanya minus ini." Franz menghela napas panjang. "Ya, sudah minta bantuan pada siapa saja?" "Baik tuan," jawab Arif lalu menunduk hormat dan pergi ke dari ruangan Franz. Franz menutup game itu. Ia akan menguji lagi setelah diperbaharui. Arif menemui Raisa. "Ada apa, Arif?" tanya Raisa. Raisa adalah gadis yang diterima oleh Vivi hanya karena ia punya 5 adik dan ibu yang sakit. Tapi sekarang ibu Raisa sudah sembuh total karena kemurahan hati Pipi dan Sila. "Aku minta bantuan padamu untuk mengubah layar kecerahan game kita," kata tuan muda matanya sakit saat lama-lama main game, pinta Arif. Raisa tersenyum. "Baiklah, kamu yang edit dan aku yang mengujinya bagaimana?" tanya Raisa. "Iya, itu lebih baik," jawab Arif. Mereka asik dengan tugas mereka hingga tidak sadar hari sudah gelap. Franz mengetahui ada orang yang masih berada di kantornya pun mendatangi ruangan kerja Arif dan Raisa. "Sedang apa kalian?" tanya Franz. Tuan," Raisa dan Arif berdiri sambil gelagapan. "Kak, kami masih bekerja mengedit game baru tuan," jawab Arif. Franz menghela napas. "Kalian tidak lihat ini jam berapa?" Franz menunjuk-nunjuk jam tangannya. Arif dan Raisa melihat jam dinding pun terkejut. Mereka sangat tahu kalau Franz itu begitu ketat dalam hal pekerjaan dan tidak suka karyawannya lembur. Franz tidak suka saja bekerja di luar jam kerja karena menurutnya jam itu sangat istimewa bisa berkumpul bersama dengan keluarga. "Ya sudah, cepat berkemas," titah Franz. Mereka tak berani membantah bos mereka, sangat baik tapi juga tegas. Bahkan Franz rela mengundur waktu meluncurkan game barunya daripada harus lembur supaya cepat siap. Franz tidak suka pekerjaan hasil terburu-buru karena menurutnya hasilnya tidak akan memuaskan. Walau begitu mereka sangat menghormati Franz. Tidak ada yang menjelekkan Franz, malah mereka mengidolakan Franz seperti artis saja. Franz menemani Arif dan Raisa keluar perusahaannya lalu mematikan semua lampu, kecuali lampu di luar perusahaannya. "Saya permisi tuan," ucap Arif pamit pada Franz dan Raisa dan berlari di tengah hujan. Arif tinggal di seberang jalan, tempat kos-kosannya laki-laki. Raisa gelagapan saat ditinggal berdua dengan Franz. "Kau naik apa?" tanya Franz. Ojek tuan," jawab Raisa gagap. "Apa matamu bermasalah? Kau tidak lihat sedang hujan. Bagaimana jika kau sakit? Keluargamu akan khawatir dan pekerjaanmu bagaimana?" cecar Franz. Maaf tuan, saya akan naik angkot," cicit Raisa. "Cak, ini sudah malam Raisa," decak Franz. Raisa terkejut Franz memanggil namanya. Baru beberapa bulan bekerja di perusahaan game milik Franz, semua perempuan yang bekerja di player game itu sangat mengidolakan Franz. Diam-diam tentu saja Raisa mengagumi Franz dan Pipi. Ia sangat mengagumi keluarga Farel dan Ariel. "Ayo ikut aku, jangan menolak," ancam Franz. Raisa tak berani membantah. Ia terpaksa ikut dengan Franz. Di dalam mobil hanya ada keheningan di antara mereka. Raisa duduk di depan karena mobil Franz hanya bisa dinaiki oleh 2 orang. Kalaupun dipaksa hanya 4 orang saja, itu pun harus lewat depan atau meloncat sebab tidak ada pintu. "Halo kakak ipar," Franz mengangkat panggilan Pipi. "Franz, kamu di mana?" tanya Pipi. "Aku di luar kakak ipar, kenapa? Kakak ipar butuh sesuatu?" tanya Franz. "Franz, bisakah kamu jemput anak-anakku? Bisa-bisanya abangmu bawa dia ke perusahaannya. Kakak tidak tahan jauh dengan putra-putra kakak, Franz."
Rengek Pipi membuat Raisa menahan senyum. Raisa tahu Pipi sangat manja dan imut, bahkan saat dirinya ditanya oleh Pipi malah mengasihaninya. Sampai sekarang Raisa masih teringat kata-kata manja Pipi yang mengadu pada Ariel, dan itu sangat menggemaskan. Pantas saja Ariel sangat mencintai Pipi. Iya kakak ipar, iya, pasrah Franz. Tutut, apa kau buru-buru pulang? Tanya Franz. Tidak tuan, jawab Raisa. Kalau begitu kita terpaksa putar arah karena aku harus menjemput keponakanku. Kau tidak keberatan? Tanya Franz. Iya tuan, saya tidak keberatan, jawab Raisa tersenyum lebar. Franz pun memutar setir mobilnya dan melaju kencang di tengah hujan deras. Diam-diam Raisa tersenyum karena ia sangat gemas dengan anak kecil dan tidak sabar ingin bertemu dengan Vikram dan Fikri. Franz mengomel seperti perempuan pada Ariel yang terlihat santai bekerja sementara putra-putranya sibuk main game di laptop dan di ponsel. Berisik, ketus Ariel. Franz mendengus lalu berjalan ke arah Vikram dan Fikri, sedangkan Ariel melirik Raisa. Kau punya kekasih, Franz? Tanya Ariel. Bukan, dia karyawanku bang, kan abang kenal dia, jawab Franz. Oh, yang punya tanggungan itu ya? Tebak Ariel. Iya tuan, jawab Raisa dengan sopan. Ariel mengangguk lalu fokus dengan pekerjaannya. Papa, Vikram pulang sama papa. Vikram berlari ke Ariel dan memeluk erat kaki Ariel. Sementara Fikri terlihat tenang saja digendong oleh Franz, sebab ia bermain game di ponsel. Abang pulang sana sebelum diusir kakak ipar tidur di luar. Ancam Franz melenggang pergi meninggalkan Ariel yang gelagapan meninggalkan pekerjaannya langsung menggendong Vikram. Raisa mengekori Franz dan tampak gemas melihat Fikri. Bocah menggemaskan itu hanya memeluk leher Franz dan mengerjap-ngerjap melihat Raisa di belakangnya. Cilukba, oceh Raisa tanpa bersuara. Fikri menyeringai lebar melihat wajah lucu Raisa. Apa yang Raisa lakukan sama seperti mamanya lakukan hingga ia tidak bisa menahan tawanya. Franz menoleh ke Fikri yang tertawa dengan suara khasnya. Ia berbalik ke belakang. Raisa yang kepergok dengan tampang jeleknya pun gelagapan hingga Franz tertawa kecil kembali fokus dengan jalannya. Raisa memukul-mukul kepalanya sendiri, sedangkan Ariel yang di belakang, mereka membicing curiga saja, tidak tahu apa yang terjadi di antara Franz dan Raisa, tapi ia tentu yakin ada sesuatu. Franz membawa Fikri naik mobilnya. Sepertinya Fikri langsung bisa akrab dengan Raisa, sedangkan Ariel malah tak percaya. Ia tahu putra-putranya susah dekat dengan orang asing. Abang pulang saja sana, aku akan bawa Fikri pulang bersamaku. Jangan lupa bujuk kakak ipar dengan makanan atau abang akan diusir oleh dia. Ledek Franz. Ariel mendengus mendengar ledekan Franz.